E-commerce adalah kegiatan bisnis barang atau jasa di mana berkaitan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider, dan pedagang perantara, di mana mereka semua ini menggunakan media elektronik. Nah, media elektronik yang sering digunakan saat ini yaitu internet. Konsep e-commerce yang pertama ada automation. Automation ini digunakan sebagai pengganti manual sistem dalam sebuah bisnis sehingga memudahkan dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan. Yang kedua ada integration. Integration ini digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga ada publishing, di mana memberitahukan dan menginformasikan serta mempromosikan barang atau jasa yang diperjualbelikan suatu bisnis. Yang keempat ada interaction, di mana pertukaran informasi atau data untuk meminimalisir terjadinya human error. Dan yang terakhir ada transaction, di mana kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi secara institusi dan melakukan pembayaran. Perkembangan e-commerce di Indonesia itu melewati berbagai tantangan-tantangan, yaitu ada tantangan kultur dan tantangan kepercayaan. Kalau tantangan kultur ini, masyarakat Indonesia ini masih belum terbiasa berbelanja menggunakan katalog ataupun internet. Artinya, masyarakat Indonesia masih mau melihat barangnya secara langsung atau secara fisik dan menggunakannya atau mengukur ukurannya secara langsung. Dan yang terakhir juga, masyarakat Indonesia ini masih belum percaya akan harga yang ditawarkan. Jadi masyarakat Indonesia lebih menggunakan konsep tawar-menawar. Yang terakhir adalah tantangan kepercayaan, di mana masyarakat Indonesia masih belum percaya akan adanya belanja online, terus masih belum memahami bagaimana cara pembayaran secara online, dan juga masih minim pemahaman mengenai belanja online. Bisnis bukan sama, ini merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Seperti antara produsen yang menjual dan menawarkan produknya ke konsumen umum secara online. B2C ini adalah jenis e-commerce yang biasa dioperasikan pada retail tradisional. Jenis ini lebih dinamis, namun menyebar secara tak merata atau bahkan bisa berhenti. Jenis e-commerce ini berkembang sangat cepat karena munculnya website serta toko virtual, bahkan mall di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. Selanjutnya di sini ada karakteristik B2C atau B2C. Yang pertama di sini ada antara organisasi dengan perorangan. Yang kedua nilai uang dilibatkan ini lebih kecil. Yang ketiga transaksi tidak sering terjadi. Yang keempat informasi disebarkan secara luas dan umum. Dan terakhir relatif sederhana. Di sini ada B2B atau business to business. Kategori e-commerce ini bisnis yang terjadi antara pelaku bisnis secara elektronik perusahaan satu dengan perusahaan lain. Dilakukan dengan rutin dalam kapasitas produk besar yang dimungkinkan teknologi antara organisasi dengan organisasi atau antara organisasi. Contohnya antara manufaktur dan grosir atau grosir dan pengecer. Kategori ini dilakukan oleh orang atau pihak yang memiliki kepentingan bisnis atau bisnis antar perusahaan. Biasanya dilakukan dengan EDI atau Electronic Data Interchange dan email yang berguna untuk pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi, atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. EDI, Electronic Data Interchange, adalah proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari suatu sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. Contohnya,
Website e-commerce B2B adalah PT Krakatau Steel atau www.krakatausteel.com. Selanjutnya ada karakteristik B2B atau business to business. Yang pertama ada antar organisasi. Yang kedua, nilai uang yang dilibatkan lebih besar. Yang ketiga, hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Yang keempat, pertukaran informasi yang dilakukan antara pembisnis tersebut atas dasar kebutuhan serta saling percaya. Yang kelima, pemberian kredit oleh penjual ke pelanggan. Dan terakhir, lebih kompleks. Pada slide selanjutnya, 3. C2C atau customer to customer, yaitu perorangan yang menjual barang atau jasanya melalui situs marketplace atau situs jual beli. Ini adalah model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perorangan juga. Ada beberapa karakteristiknya, yaitu yang pertama, antar perorangan, yang kedua, nilai uang yang dilibatkan lebih kecil, yang ketiga, transaksi jarang terjadi, yang keempat, relatif sederhana. Artinya, kegiatan pemasaran dalam konsep ini sangat penting untuk pengecer, karena ketika konsumen membeli suatu produk dan mereka merasa puas, maka bisa jadi mereka berbagi dengan temannya. Hal ini mendorong lalu lintas transaksi yang signifikan. Selain itu juga, pembeli lebih percaya kepada rekomendasi sesama pembeli apabila dibanding dengan rekomendasi yang diberikan oleh penjual. Adapun beberapa situs-situsnya seperti eBay yang telah merambah cara pemasarannya antar perorangan. Contohnya seperti cuci gudang, pasar loak dengan memanfaatkan antar muka situs mereka untuk melakukan pemasaran terhadap barang dan jasa yang dijual. Selanjutnya, 4. C2B atau Customer to Business merupakan modal bisnis di mana konsumen atau individu menciptakan nilai dan perusahaan mengkonsumsi nilai ini. Sebagai contoh, ketika seorang konsumen menulis ulasan atau ketika konsumen memberikan ide yang berguna untuk pengembangan produk baru, maka individu ini adalah menciptakan nilai bagi perusahaan jika perusahaan menghadapi input. Konsep dikecualikan adalah kerumunan, sourcing, atau geocaching. Modal B2B atau Customer to Business juga merupakan kebalikan dari Business to Customer atau B2C, di mana konsumen akhir bertindak sebagai penjual, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Dan aktivitas ini dilakukan secara elektronis yang tentunya dengan menggunakan jaringan internet. Slide selanjutnya ada karakteristik C2B atau Customer to Business. Terdapat 3 karakteristik, yaitu yang pertama, e-commerce antara individu dan perusahaan secara langsung. Yang kedua, dengan semakin banyaknya individu yang menawarkan produk dan jasa melalui internet, maka pasar C2B atau Customer to Business semakin potensial. Yang ketiga, perusahaan mendapatkan akses yang luas dan produk dan jasa ditawarkan oleh individu. 5. Customer to Administration atau C2A, yaitu jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi secara online antara perusahaan dan administrasi publik, melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum, dan registrasi, dan lain hal sebagainya. Customer to Administration atau C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antar individu dan administrasi publik. Contohnya seperti penerapan C2A sama dengan B2A atau Business to Administration. Hanya saja pembedanya ada pada pihak individu administrasi publik dan perusahaan administrasi publik.
Online to offline atau O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O ini mengidentifikasikan pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet. Kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Selanjutnya di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan e-commerce, yaitu yang pertama ada seleksi dan nilai, yang kedua ada kinerja dan layanan, yang ketiga ada tampilan dan nuansa, yang keempat ada iklan dan insentif, yang kelima ada pribadi perhatian, yang keenam ada komunitas hubungan, dan yang ketujuh ada keamanan dan kehandalan. Di sini terdapat beberapa pihak yang mendapatkan manfaat dari e-commerce ini. Yang pertama itu ada manfaat bagi perusahaan. Manfaat e-commerce bagi perusahaan itu yang pertama ada kecepatan time to market. Yang kedua itu ada biaya komunikasi atau koordinasi lebih rendah. Yang ketiga, efisiensi pengadaan. Yang keempat, meningkatkan hubungan dengan konsumen. Yang kelima, informasi yang up to date. Yang terakhir, tidak harus membayar pajak atau biaya usaha fisik. Yang kedua itu ada manfaat e-commerce bagi konsumen. Manfaatnya itu di mana saja dan kapan saja. Yang kedua itu lebih banyak pilihan produk atau jasa, harga lebih murah, pengiriman atau penyampaian segera, dan ketersediaan informasi. Selanjutnya ada manfaat e-commerce bagi masyarakat. Yang pertama ada memungkinkan telecommuting, yang kedua ada peningkatan kualitas hidup, yang ketiga dapat menolong masyarakat yang kurang mampu, dan yang terakhir kemudahan mendapatkan layanan umum. Pembahasan yang terakhir itu ada tantangan e-commerce. Tantangan e-commerce itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada keamanan, ada kepercayaan dan resiko, ada SDM atau sumber daya manusia, ada model bisnis, budaya, autentikasi user dan belum tersedianya public key infrastruktur, masalah organisasi, penipuan, akses internet yang lambat, dan permasalahan hukum atau legalitas.